Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang faktor lingkungan tanah. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor lingkungan abiotik, yaitu udara. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa biasanya ketika orang mempelajari bagian-bagian planet bumi itu bisa dikelompokkan menjadi hidrosfer atau lapisan air, litosfer, lapisan daratan, kemudian atmosfer. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang atmosfer ini yang kaitannya dengan ekosistem hutan. Faktor lingkungan udara, nah biasanya kita menyebutnya faktor lingkungan udara ya kalau di term ekologi begitu. Faktor lingkungan udara atau atmosfer itu biasanya yang kita pelajari adalah 1, penyinaran matahari, kemudian 2, suhu, 3, kelembapan udara, tekanan udara dan sirkulasi angin, serta curah hujan. Biasanya ketika mempelajari atmosfer, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa kita mulai dari sumber energi, yaitu matahari. Ya, makanya di sini ada penyinaran matahari. Di ekosistem, energi matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan, artinya bagi produsen tumbuhan. Kemudian energi itu akan dipindahkan, ditransmisikan ke herbivore, karnivore, dan seterusnya. Ketika mempelajari cuaca dan iklim, sinar matahari juga merupakan energi penggerak cuaca dan iklim. Oleh sebab itu, apabila penyinaran matahari itu berubah, atau dengan kata lain, posisi di permukaan bumi itu penerimaan cahaya mataharinya kan berbeda-beda. Seperti kita di atmosfer, kita bisa menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Gitu. Tapi kalau di lintang tinggi itu tidak. Nah, itu maka akan mengakibatkan cuaca dan iklim yang berbeda-beda pula, menyebabkan faktor lingkungan udara yang berbeda-beda pula. Gitu. Penyinaran matahari biasanya variabel atau parameternya itu kita kenal, 1, intensitas matahari. Yang kedua, lama penyinaran. Begitu. Kemudian di mana kita tahu bahwa lama penyinaran kalau kita di tropis, siang dan malam itu panjang harinya siang dan malam itu hampir sama, atau dengan kata lain panjang hari sepanjang tahun itu sama, kurang lebih 12 jam lama penyinaran. Yang berbeda intensitasnya. Intensitas itu biasanya satuannya adalah kalau cahaya itu kan bisa flux, bisa lumen gitu per satuan luas begitu. Kalian di ekologi juga belajar. Kemudian hal yang penting dari penyinaran matahari ini sebetulnya kalau di ekosistem hutan itu adalah antara lain ini, letak lereng, posisi lereng. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa kalau di tropis yang diperhatikan adalah apakah posisinya di lereng sebelah timur ataukah di lereng sebelah barat. Karena dia menerima penyinaran matahari yang dominan di pagi hari atau di sore hari. Itu kalau di tropis. Kalau di temperate atau subtropis, utara atau selatan, belahan bumi utara atau selatan. Karena kalau yang dia di lintang utara, maka mereka musim panasnya biasanya mataharinya agak di sebelah utara begitu. Jadi kalau mereka posisi lereng yang diperhatikan adalah utara dan selatan, kalau di kita barat dan timur. Kemudian dari penyinaran matahari ini, atmosfer akan menerima energi, kemudian mengalami perubahan suhu. Begitu. Jadi mekanisme terjadinya cuaca dan iklim adalah begitu. Dari penyinaran matahari, posisinya di bumi gimana, nanti akan terlihat, akan mengakibatkan pada suhunya bagaimana di suatu tempat. Atau fluktuasi suhunya bagaimana dari waktu ke waktu. Begitu. Dari suhu udara kemudian akan mengakibatkan kelembaban udara. Kelembaban udara ini kita tahu adalah banyaknya uap air di udara. Itu biasanya kita ukurannya yang paling banyak digunakan adalah RH atau relative humidity atau kelembaban udara relatif. Itu biasanya satuannya persen. Kalau untuk di kita daerah tropis itu kita terkenal kelembaban udaranya tinggi. Tinggi itu ya di atas 65 lah gitu. Jadi nanti kalau kalian praktikum atau penelitian mengukur kelembapan udara, nah kita di daerah tropis itu 75, 78 atau lebih tinggi atau di atas 65 begitu, jarang yang 50 gitu, jarang begitu kelembapan udara. Dari ini kemudian adalah akan terbentuk tekanan udara.
Begitu kan, perbedaan suhu mengakibatkan tekanan udara, di mana kita tahu bahwa angin adalah tekanan udara yang berbeda. Begitu. Kemudian juga akan terjadi hujan karena penguapan dan kemudian kondensasi dan seterusnya. Ini adalah variabel-variabel yang dipelajari di faktor lingkungan udara. Namun ini sudah banyak dipelajari di ekologi dasar, maka saya di sini akan menambahkan atau akan melanjutkan ini tentang atmosfer. Ya, biasanya dalam mempelajari tentang atmosfer, para ahli itu membaginya menjadi skala lokal, skala regional, dan skala global atau skala makro. Skala lokal itu contohnya atmosfer atau cuaca di kota, katakanlah gitu, di suatu kota, katakanlah gitu ya, di suatu bentang alam, katakanlah begitu. Kalau skala regional itu contohnya di suatu pulau, begitu. Wah, di Pulau Jawa rata-rata hujan, tetapi di luar Pulau Jawa atau di Indonesia Timur tidak begitu. Itu adalah mempelajari atmosfer skala regional. Begitu. Tapi kalau skala global itu udah lintas benua, lintas samudra, begitu. Ya, nanti akan kita lihat. Kenapa? Karena nanti itu berpengaruh pada ekosistem hutan, berpengaruh dan saling mempengaruhi. Mungkin kalian yang belajar tentang biogeografi, nah ya itu, maka biogeografi itu sangat dipengaruhi oleh tanah dan iklim. Begitu. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang atmosfer. Nah, biasanya kita sering dengar istilah cuaca dan sering juga dengar istilah iklim. Sebetulnya apa sih perbedaannya? Apa sih persamaannya? Begitu. Jadi dalam mempelajari atmosfer ini biasanya ada istilah cuaca dan iklim. Kalau di Indonesia, di kita yang bertanggung jawab untuk mempelajari atau menyediakan data cuaca dan iklim adalah BMKG ya, contohnya Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Begitu. Cuaca adalah keadaan fluktuasi atmosfer selama 24 jam. Jadi misal gini, perakiraan cuaca besok mendung, besok berawan, besok hujan gitu. Jadi diprediksikan itu karena pergerakannya begini, karena penyinarannya begini, tekanan udaranya begini, suhunya begini, sehingga arah angin begini dan seterusnya. Ya. Itu adalah cuaca, fluktuasi atmosfer selama 24 jam. Contohnya ada mendung, hujan, badai, dan lain sebagainya. Yang sekarang banyak terjadi itu ya angin. Ya. Itu. Kemudian apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca. Minimalnya biasanya selama minimal 30 tahun. Jadi untuk menentukan, oh di sini iklimnya, apa ya itu pembagian iklim itu, misal iklim pegunungan atau iklim daratan atau iklim di pantai dan seterusnya, itu biasanya menggunakan data rata-rata cuaca. Gitu. Jadi iklim rata-rata di sini curah hujan tahunannya sekian. Nah, itu adalah di rata-rata dari data selama 30 tahun. Misal curah hujan rata-rata tahunan kalau di Jabodetabek katakanlah sekitar 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Begitu. Atau suhu udara rata-ratanya itu sekitar, kalau sekarang mungkin 30 katakanlah begitu ya, kalau dulu masih di bawah 30. Begitu. Itu adalah iklim. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana mekanisme atau terjadinya cuaca dan iklim itu. Kaitannya nanti adalah dengan peran ekosistem hutan dalam dipengaruhi dan mempengaruhi ini cuaca dan iklim. Nah, mekanisme terjadinya cuaca dan iklim kaitannya erat dengan tadi ada skala lokal, regional, dan global. Di sini ada skala global, General Circulation of the Atmosphere. Ada Tropic of Cancer, ada Tropic of Capricorn. Kalian sudah belajar juga di ekologi, tapi yang di sini yang ingin saya tekankan adalah ada konsep yang disebut sebagai, ini kalau nggak salah Hadley Cell apa ya? Kalau di
orang-orang iklim itu BMKG itu mereka mempelajarinya ini adalah materi dasar gitu. Ini kita juga mempelajarinya sebagai materi dasar untuk kaitannya dengan ekosistem hutan. Jadi di sini ada Hadley cell. Jadi sirkulasi pergerakan angin atau atmosfer di planet bumi, di permukaan bumi, kemarin sudah dijelaskan bahwa proses terjadinya cuaca dan iklim ini terjadi di atmosfer yang paling rendah atau yang paling dekat dengan permukaan bumi, yaitu stratosfer. Gitu. Jadi di stratosfer itu sirkulasi udaranya itu ini adalah kalau lintang ya. Jadi di sekitar lintang itu nanti ada yang disebut sebagai wilayah ITCZ, Intercontinental zona interkontinental, itu nanti kita bahas lagi, yaitu dekat dengan Khatulistiwa atau di sekitar lintang nol. Ya. Kemudian ada Hadley cell, kata Hadley cell di sebelah utara atau northern hemisphere itu begini sirkulasi udaranya. Kemudian di sini ada Horst latitude, kemarin sudah pernah saya singgung juga. Ini sekitar lintang kuda itu sekitar 60 derajat. Jadi ada 60 derajat lintang utara, ada 60 derajat lintang selatan. Kenapa disebut lintang kuda? Karena pada zaman dulu kita tahu bahwa orang itu berkeliling dunia itu menggunakan kapal, ya, menggunakan kapal. Nah, biasanya di lintang ini tuh banyak terjadi badai di laut. Itu sehingga untuk menyelamatkan kapal di ilmu pelayaran itu kalau terjadi badai muatan harus dikurangi biar kapal lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, apa yang dikurangi nih? Kalau orang nggak mungkin, kalau bahan makanan jangan. Jadi alternatifnya biasanya yang dikurangi, yang dibuang ke laut adalah kuda gitu, karena kuda nanti kita bisa nyari lagi kalau mendarat gitu, belikah, sewakah gitu. Jadi biasanya yang dibuang ke laut itu kuda gitu. Ceritanya itu maksudnya sejarahnya ya, kalau kita belajar itu apa tadi klimatologi dan meteorologi gitu. Sehingga di sini disebut sebagai lintang kuda karena dia memang banyak terjadi. Tadi sudah saya sampaikan perbedaan tekanan udara menyebabkan angin. Nah, kalau perbedaannya tinggi berarti anginnya kencang, badai. Nah, kalau badai di laut ya ini di sini karena gitu. Kemudian kalau di sini polar, ini udah hampir ke kutub ya, perbatasan dengan kutub ini. Begitu. Ini sama lintang selatan juga. Kalau khatulistiwa itu pergerakan matahari itu sumbu bumi katakanlah miring gitu ya, disebutnya miring, maka di sekitar sini matahari itu bergerak atau tepatnya penyinarannya jatuh ke bumi itu dari 23 lintang utara sampai ke 23 lintang selatan, 23,5 katakanlah begitu. Di mana 23,5 derajat ini sering disebut, mohon maaf, di mana 23,5 derajat lintang utara tadi disebut apa tadi ya? Capricorn ini. Yang selatan apa sih istilahnya, mohon maaf. Cancer, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn ya. Jadi garis 23 garis altitude atau garis lintang 23,5 derajat lintang utara itu disebut Tropic of Capricorn, dan yang di selatan Tropic of Cancer. Karena posisi Indonesia itu posisi Indonesia itu berapa ya? 11 ya? 11 derajat lintang utara. Oh, 9 sampai 11. 11 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Begitu. Iklimnya tropis, ekosistem hutannya, diversity-nya tinggi. Ya. Itu sirkulasi udara global. Kemudian ada yang disebut sebagai konsep lagi Coriolis effect. Coriolis effect itu menyebutkan bahwa di Southern Hemisphere, di belahan bumi selatan, angin itu berbelok ke mana ini? Berbeloknya begini. Jadi, itu terjadi karena rotasi bumi. Nah, bumi kan berputar pada porosnya.
Nah, karena berputar pada porosnya, otomatis dia mempengaruhi arah dari atmosfer, gitu ya, arah angin, begitu. Jadi di sebelah utara Khatulistiwa, atmosfer itu cenderung berbelok ke kanan, di sebelah selatan Khatulistiwa, angin itu cenderung berbelok ke arah kiri, begitu. Nanti kalau mempelajari atmosfer global, maka akan timbul pertanyaan, kanan dan kiri itu mana, gitu ya, karena kanan dan kiri kan tergantung pada orang menghadapnya kemana, begitu. Ya itu, tapi konsepnya begitu. Di sebelah utara angin berbelok ke kanan, di sebelah selatan angin berbelok ke kiri. Gambarnya begini. Akibat adanya rotasi bumi, begitu. Nanti kalau mempelajari atmosfer global, selain ada konsensus kanan kiri, juga ada konsensus atas itu mana sih, begitu ya, karena atas adalah semua arah menjauh dari bumi. Jadi kalau yang di sini ya ke sana ke atas, kalau yang di tengah sini ya ke sini nih ke atas, gitu ya. Atas adalah arah yang menjauh dari bumi. Kalau disebut kata atas. Nah, ini contohnya Coriolis Effect di New York. Karena bukunya dari textbook dari yang nulis orang barat. Kemudian selain itu Hadleyser, Coriolis Effect, dan yang perlu dipelajari adalah ini. Intertropical Convergence Zone atau ICCZ gitu. Konsep ini menjelaskan bahwa di daerah sekitar tropika, ini ada seolah-olah begini gitu. Jadi ini Tropic of Capricorn, ini Tropic of Cancer. Ada yang disebut sebagai daerah ini. Ini daerahnya yang dibatasi oleh merah dan biru. Intertropical Convergence Zone, yaitu zona membeloknya arah mata angin. Kemarin atau dari SD mungkin kita sudah tahu bahwa curah hujan di Indonesia itu karena angin pasat Tenggara dan angin pasat barat laut kalau nggak salah ya, itu akibat itu dijelaskan itu adalah bagian salah satu konsep dari ini Intertropical Convergence Zone, begitu. Nah, kemudian ada lagi adalah Walker Circulation. Ini disampaikan oleh siapa ini? Gilbert Walker. Jadi pemanasan udara itu ada ke atas, kemudian kalau ada cahaya matahari, air menguap menjadi uap, maka di sini terjadi kekosongan, atau dengan kata lain tekanan udaranya rendah. Nah, tekanan udaranya rendah itu nanti akan diisi dari wilayah lain yang tekanan udaranya tinggi. Contohnya di sini dari lautan. Begitu. Ya, ini adalah konsep Walker Circulation. Kemudian ada yang mirip, kalau ini adalah antar benua, antar pulau. Ada yang mirip itu adalah mana ya? Oh, di sini belum ada. Ada yang mirip nanti adalah ini, pemanasan adiabatik. Kemarin sudah saya singgung juga, ada yang disebut sebagai pemanasan adiabatik, itu mirip. Nanti akan menyebabkan misal hujan konvektif gitu ya, hujan yang tiba-tiba pas habis terik terus hujan. Nah, itu kemungkinan hujannya adalah dari penguapan situ-situ juga, atau hujan konvektif. Begitu. Ada pemanasan adiabatik di sini belum saya sebutkan. Kemudian ada lagi konsep lapse rate. Lapse rate ini menjelaskan tentang lapse rate itu, environmental lapse rate ada DALR dan SALR. Jadi di sini menjelaskan antara ketika uap air baik dari sungai maupun dari laut maupun dari yang luas, samudra begitu, ketika menguap akan sampai pada tempat di mana kondisinya ada yang absolute instabil, ada yang conditional instability. Ya, ini salah satu konsep atau prinsip menjelaskan tentang hujan ya. Jadi ini nanti ada awan
cumulonimbus storm cloud dan lain sebagainya. Begitu teori atau konsep tentang lapse rate. Ya, ini. Kemudian tadi yang Walker sudah, yang belum ada nanti adiabatik, pemanasan adiabatik mungkin saya tambahkan. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui juga adalah tentang fenomena ini, El Nino dan La Nina. Sebagaimana kita ketahui, pernah saya sampaikan bahwa fenomena apakah di Indonesia akan terjadi El Nino atau apakah nanti suatu tahun di Indonesia akan terjadi La Nina, itu biasanya dipantau dari Samudra Pasifik. Gitu. Jadi dari Samudra Pasifik itu apabila terjadi peningkatan suhu air laut di Samudra Pasifik itu lebih dari setengah derajat atau 1,5 derajat ya, derajat Celcius, maka itu akan terjadi salah satu di antara keduanya gitu. Saya lupa di sini ya. Jadi kalau misal terjadi peningkatan akan terjadi El Nino, kalau terjadi penurunannya lebih dari 1,5 derajat maka akan terjadi La Nina. El Nino adalah fenomena musim kering yang lebih panjang atau biasanya disebutnya bulan keringnya lebih lama gitu. Kalau La Nina musim hujan yang lebih panjang seperti sekarang kita cenderungnya La Nina atau bulan hujannya lebih banyak. Begitu. Ya, itu salah satu atau beberapa prinsip-prinsip mekanisme terjadinya cuaca dan iklim yang kaitannya dengan ekosistem hutan. Nah, ini maaf saya gunakan PPT, saya edit dari teman kalian di tahun sebelumnya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian melanjutkan tentang mekanisme ini tadi terjadinya cuaca dan iklim, saya ingin menyampaikan tentang perdagangan karbon atau carbon trading. Sebentar, saya cari dulu. Perdagangan karbon. Mungkin Anda pernah mendengar perdagangan karbon. Sebentar, tadi. Beberapa waktu lalu, kurang lebih akhir tahun lalu kalau nggak salah, Presiden Joko Widodo menghadiri Earth Summit ya. Saya lupa. Summit itu adalah konferensi tingkat tinggi ya, bahasa Indonesianya biasanya disingkatnya KTT, konferensi tingkat tinggi, tapi bahasa Inggrisnya biasanya Summit, menghadiri pertemuan dunia G20, bacanya apa tuh? G20 ya, G20 gitu, yang biasanya membahas berbagai isu tentang dunia gitu. Artinya ya seperti pandemi ini kan juga sama ya, tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi harus diselesaikan bersama-sama. Meskipun kalau untuk pandemi ini masing-masing negara cenderung punya kebijakan masing-masing, namun tetap berkiblat atau mengacu pada katakanlah arahan WHO gitu ya. Meskipun tidak harus tidak harus seluruhnya ditaati sih gitu. Soalnya kan masing-masing punya ahli masing-masing begitu, punya kebijakan masing-masing begitu. Nah, mirip begitu. Earth Summit ini biasanya antara lain membahas juga tentang perubahan iklim begitu ya. Kemarin banyak disorot karena apa? Jadi begini, mungkin kalian begini, sebentar, saya cari dulu yang kaitannya dengan ekosistem. Sebentar, ini ekosistem hutan. Sebentar.
Baik, saya ganti dulu ininya. Nah, baik. Ya, jadi pada akhir tahun kemarin Presiden Joko Widodo menghadiri summit ya, G20. Biasanya KTT atau summit itu membicarakan tentang masalah-masalah yang harus diselesaikan bersama-sama oleh dunia, begitu kurang lebih. Terlepas dari itu adalah barangkali humankind, katakanlah umat manusia, ingat karena sekarang teknologi informasi dan komunikasi itu sudah dipergunakan secara luas dan masif bagi umat manusia, maka ibaratnya jarum jatuh di kolam juga orang tahu gitu, katakanlah begitu ya. Jadi begitu katakanlah. Ketika di awal pandemi, ketika terjadi pandemi, banyak orang menduga-duga, katakanlah banyak orang menganalisa, katakanlah bahwa jangan-jangan apakah ini alami ataukah rekayasa dan seterusnya gitu ya. Tapi memang alami atau rekayasa tujuannya adalah satu, pandemi itu harus diatasi begitu ya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama gitu. Sendiri-sendiri karena masing-masing kan merasakannya sendiri-sendiri gitu, banyak korban dan lain sebagainya. Bersama-sama ya kalau misal sepakat begitu kan, kalau nggak sepakat ya satu negara ada yang segera mencari atau riset tentang vaksin, yang satu yang lain mungkin lebih kepada mengatasi atau membatasi perjalanan internasional dan lain sebagainya ya. Tapi kemudian orang juga ingat bahwa oh iya, beberapa tahun sebelum pandemi waktu itu Bill Gates pernah bertweet ya, karena ya pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti akan sehingga kemudian yang percaya bahwa itu rekayasa katakanlah, atau yang berpendapat bahwa itu rekayasa katakanlah semakin yakin bahwa ini adalah suatu rekayasa. Artinya kalau misal rekayasa kan jadi terus solusinya gimana dong kalau misal rekayasa, mungkin yang merekayasa itu yang harus diselesaikan juga gitu ya, yang harus dipegang juga gitu ya, yang harus diminta komitmennya juga begitu, karena seperti penyebab sebab dan akibat katakanlah gitu. Kalau penyelesaiannya hanya akibatnya saja tapi penyebabnya tidak diselesaikan kan jadi seperti mengatasi atap bocor dengan menampungnya di ember gitu ya, yang harus diatasi kan juga menambal atap bocornya, mengatasi atap bocornya katakanlah begitu. Terlepas dari itu, kemudian di pandemi tahun kedua, Bill Gates bertweet lagi tentang aku kan akan ada sih, beliau dia menyampaikannya, ada hal yang harus lebih diwaspadai dunia ketimbang sih dibanding pandemi ini, yaitu adalah perubahan iklim gitu ya. Artinya nge-warning bahwa masyarakat, humankind atau pemerintah katakanlah gitu, bersiap untuk mengatasi perubahan iklim gitu. Dan kalau dipikir-pikir benar juga kawan ya, pas awal pandemi kan iklim katakanlah iklim ekstrim tidak begitu kita rasakan gitu ya, tidak begitu ini, tapi ya akhir-akhir ini nih pandemi tahun kedua itu dirasa ya kita rasakan bersama-sama gitu, sehingga kadang mungkin bukan masalah rekayasa atau tidak. Kalau pandemi mungkin bisa direkayasa gitu ya, tapi kalau iklim rasanya kan lebih sulit untuk direkayasa karena itu lebih bergantung pada alam begitu katakanlah. Tapi mungkin dugaan yang barangkali lebih dekat kebenarannya adalah, hipotesis yang lebih dekat kebenarannya adalah mungkin iya sih, Bill Gates dia kan Microsoft ya, iya. Kalau Google itu punyanya siapa? Jadi intinya begini, kita tiap hari menggunakan aplikasi yang gratisan katakanlah gitu ya, dimanfaatkan untuk menopang katakanlah untuk kepentingan menopang keseharian kita gitu ya. Ada Google lah, ada kita menggunakan komputer juga Microsoft lah dan seterusnya. Sehingga mungkin barangkali kalau saya pikir
mereka itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri, katakanlah begitu. Mungkin mereka itu yang punya data, katakanlah kita kan tahunya kita gratis, padahal kan data kita tiap hari masuk ke sana gitu kan ya, begitu. Jadi mereka yang punya data itu mungkin lebih tahu tentang Indonesia daripada orang Indonesia sendiri, begitu ya. Sehingga memang sikap yang bisa kita ambil ya adalah itu waspada, ya. Kemudian juga jangan mudah. Kalau sebetulnya begini, kalian dari sejak Olimpisme sudah saya tekankan bahwa nilai-nilai tradisional itu biasanya penuh dengan keluhuran dan makna gitu, syarat makna gitu. Antara lain kalau di saya orang Jawa. Kalau di saya suka dinasihati jangan mudah kagetan, jangan mudah gumunan. Gumunan itu heran, suka nganga gitu. Ada crazy rich nganga, nggak taunya flexing gitu gitu ya. Sebetulnya hal-hal seperti itu artinya itu dia, jangan mudah kagetan, jangan mudah gumunan atau nganga dan seterusnya gitulah ya. Misal juga jangan, kalau di saya kalau di suku lain di Sumatera dan itu mungkin beda lagi ya, tapi intinya nilai-nilai tradisional itu biasanya penuh keluhuran. Apa misalnya itu tadi? Ojo adigang, jangan suka belaga adigang itu merasa besar, merasa hebat. Adigung itu merasa apa ya? Ya mirip juga. Adigung itu merasa paling bermanfaat atau paling pengaruh atau paling apalah gitu ya. Gitu. Itu sebetulnya nilai-nilai itu kan sudah ada gitu ya. Hanya saja mungkin entah apa gaungnya kurang ya, sehingga mungkin barangkali generasi sekarang agak kurang mengenal nilai-nilai tradisional budaya kita itu ya, prinsip-prinsip hidup ya, seperti itu ya. Jadi misal itu. Jadi kembali lagi ke ini tentang Bill Gates yang celetuk masyarakat humankind diminta untuk lebih waspada pada perubahan iklim. Tapi oke, itu mungkin bukan rekayasa katakanlah ya, itu lebih sulit begitu. Nah, kaitannya dengan perubahan iklim, bukan jauh sebelum itu. Sebelum itu, tahun 90-an katakanlah ya, kalian sudah belajar, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ilmu lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup. Anda tahu tentang sejarah kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitar di akhir tahun 60-an atau di awal tahun 70-an. Ya, manusia mulai galau dengan akibat atau efek samping yang ditimbulkan oleh pengaruh teknologi waktu itu. Ya, teknologi waktu itu kan masih revolusi industri 1, 2 gitu ya. Gitu. Kemudian akibatnya begini, banyak residu pestisida, banyak residu pupuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka mulai galau, katakanlah begitu. Kemudian pada tahun siapa ya? Jauh sebelumnya mungkin 70-an atau 80-an juga sudah di-warning akan apa itu? Global warming, pemanasan global. Begitu. Kemudian pada tahun 90-an para ahli di bawah naungan PBB atau biasanya kan memang menggunakan badan PBB gitu ya kalau hendak menyelesaikan sesuatu, kemudian meluncurkan suatu upaya untuk memperlambat pemanasan global gitu kan, karena ketahuan nih grafik CO2 di udara meningkat tajam yang mengakibatkan pemanasan global. Apa yang bisa dilakukan gitu? Apa yang bisa kita lakukan gitu? Mereka sama. Tapi forumnya bukan Earth Summit gitu ya, tapi intinya memang para petinggi negara dan juga para ahli saintis di seluruh dunia katakanlah di bawah PBB gitu. Ya, di sini akan saya sampaikan hutan sebagai penyerap karbon. Dalam hal ini kaitannya adalah dengan sea trading, perdagangan karbon. Jadi sejarahnya kalau kita lihat siklus karbon kan begini. Kita tahu bahwa awalnya kandungan atmosfer karbon itu kandungan atmosfer CO2 itu berapa atau karbon begitu ya.
Nggak taunya setelah revolusi industri, fuel digunakan secara masif, maka CO2 di udara ini menjadi meningkat pesat. Ya, di sini ada grafik peningkatan CO2, yaitu sebelum revolusi industri, kemudian awal revolusi industri, dan tahun sekarang 2000-an, yang mengakibatkan kenaikan suhu udara global atau dunia. Nah ini, ya, jadi konsentrasi karbon dunia itu di awal revolusi industri itu sekian. Itu terus ini bahan bakar fuel digunakan secara masif. Waduh, ya, ini sampai ke berapa gigaton gitu. Dan juga adalah suhu bumi, ya, global temperature and carbon dioxide. Sehingga ini nih mungkin yang menyebabkan nih. Tadinya suhunya sekian, terus naik suhunya yang biru. Gitu. Sehingga kemudian para ahli membuat prediksi. Ya, kemarin Anda sudah tahu juga bahwa kalau di ekologi itu kan banyak menggunakan pemodelan. Gitu. Pemodelan itu nantinya antara lain untuk membuat prediksi. Wah, jangan-jangan ini tahun berapa nih? Ini tahun 2000, ya, sekarang udah 20 tahun lebih dari itu. Membuat prediksi, wah, jangan-jangan nanti suhunya itu gitu, ya, akan semakin meningkat gitu. Sehingga para ahli itu berembuk, gimana nih, apa yang bisa dilakukan gitu kan nggak bisa lingkungan hidup kita, alam sekitar dibiarkan begitu. Gitu. Ini mengakibatkan pemanasan global. Ini proses pemanasan global. Kemudian, nah, kesimpulannya adalah sepakat bahwa emisi karbon atau karbon yang diemisikan dikeluarkan ke udara itu harus dikendalikan gitu, untuk mengerem laju pemanasan global. Masalahnya adalah bagaimana cara mengendalikannya. Itu, ya. Berdasarkan siklus karbon yang telah dipelajari, bahwa mana ini siklus karbon. Nah, kalau cari di gambar siklus karbon pasti yang keluar ini. Ya. Karbon itu masuk ke ekosistem. Satu-satunya jalan adalah dari sini, dari tumbuhan hijau. Dia bisa tanaman, bisa juga tanaman ganggang, tanaman juga bisa juga kemosintesis dari beberapa mikroba, katakanlah begitu, ya. Tapi yang utamanya tentu saja dari proses fotosintesis itu, ya. Sehingga maka kita sering dengar one man one tree, artinya apa? Tiap orang harus nanam pohon dong, karena karbon yang dia keluarkan kan sekian. Karbon yang dikeluarkan itu bisa kalian ukur di jejak karbon, ya. Kalau kita mobil pribadi dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum, nah, itu karbonnya sudah bisa dibandingkan. Karena masing-masing mengemisikan karbon, maka masing-masing juga harus nanam pohon gitu. Karena ini dilihat dari siklus karbon itu masuk ke ekosistem, satu-satunya tentunya adalah dari sini. Begitu. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah karbon masuk ke ekosistem, masuk ke biosfer melalui tumbuhan. Sehingga untuk mitigasi pemanasan global, maka satu, mengurangi emisi dari sumbernya, nanti akan kita cari tahu sumbernya dari mana saja. Dan yang kedua, meningkatkan penyerapan karbon. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada program One Man One Tree, kemudian ada juga program untuk mengkonservasi ekosistem hutan, begitu. Ya, intinya di sini meningkatkan penanaman. Kalau di sini mengurangi emisi. Nah, dua hal itu kemudian oleh para ahli tahun 90-an itu, kemudian mereka sepakat berembuk untuk melakukannya melalui mekanisme perdagangan karbon, antara lain mekanismenya, ya, karena ada beberapa mekanisme yang diusulkan. Apa itu perdagangan karbon? Perdagangan karbon adalah suatu instrumen ekonomi, ya, mekanismenya melalui ekonomi, berfungsi sebagai sarana pelaksanaan atau
pelaksanaan kebijakan atau polisi itu untuk memberikan insentif bagi kegiatan mitigasi perubahan iklim. Nah, kegiatan mitigasi perubahan iklim ini apa saja? Ya, yang akan dibahas di sini terbatas pada perdagangan karbon. Memang ada mekanisme lain ada, tapi itu adalah bagiannya masing-masing. Kalau kita yang punya ekosistem hutan tropis bisa melakukannya melalui perdagangan karbon. Ya, jadi sejarahnya tadi sudah saya singgung sedikit. Ya. Jadi tadi caranya ada dua. Satu, mengurangi emisi. Maka kemudian ditelusuri siapa sih ini yang paling banyak mengemisikan karbon ke udara. Wah, ternyata datanya keluar. Jeng, jeng, jeng. Tahun 60, tahun 80, 90, 2000, 2010. Ternyata juaranya adalah Cina, Amerika, gitu. Ya, Indonesia mana? Oh, Indonesia di sini tahun 2010. Ya. Jadi negara penyumbang CO2 terbesar di dunia, wah ternyata ini nih. Kemudian perwakilan utusan yang tadi berrembuk itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua itu ada yang negara industri, ada yang negara berkembang, katakanlah gitu. Negara industri disebut sebagai developed countries, negara yang sedang berkembang disebut sebagai developing countries. Begitu. Ada dua, ya kalau dibilang dua kubu ya dua kubu deh gitu ya. Ada negara industri yang banyak mengemisikan CO2 dan negara berkembang developing countries gitu yang masih punya hutan dan seterusnya. Kemudian ini juga sama kalau yang tadi tabel, yang ini bar chart ya. Begitu. Nah, kemudian dibuatlah tahun 97 itu dirumuskan suatu protokol Kyoto. Ya, kemarin pas G20 juga protokol Kyoto diingatkan kembali, dibuka kembali. Apa-apa sih yang sudah dilakukan begitu? Kenapa kok global warming belum berhasil diatasi gitu ya? Atau dengan kata lain, emisi karbon ini belum berhasil untuk diturunkan agar iklim ini menjadi ramah bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya begitu. Nah, protokol Kyoto itu menyebutkan bahwa memberikan kewajiban bagi negara maju, developed countries tadi, negara industri, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak rata-rata 5% di bawah aras tahun 90. Jadi tadi ada datanya, kamu turunin 50%, 5% dalam jangka waktu berapa tahun? Protokol ini efektif mulai 2005. Dan Indonesia ikut di pertemuan itu dan ikut meratifikasi. Meratifikasi itu artinya menandatangani. Menandatangani itu artinya setuju. Ikut dengan mekanisme itu. Begitu. Sehingga konsekuensinya adalah membentuk Undang-Undang 1724, Undang-Undang apa ya? Saya lupa. Ya, artinya adalah Indonesia sudah menandatangani atau sudah meratifikasi, artinya menyatakan kesanggupan untuk ikut dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Tapi bukan secara langsung ya, karena kalau kita kan tadi negara yang sedang berkembang, developing countries. Nah, kemudian itu berlaku umum dan seterusnya masing-masing negara. Nah, tetapi jeng Amerika tidak setuju gitu, karena Amerika dan negara-negara maju penyumbang karbon terbesar gitu, tapi mereka tidak setuju. Alasannya apa? Karena menganggap bahwa penurunan emisi sebesar itu yang di PR-kan ke dia bukan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Memang pada tahun itu penelitian langsung tentang itu yang langsung ya, yang tidak langsung banyak. Itu belum banyak itu artinya begini. Ya biasalah kalau untuk ngeles kan harus punya alasan gitu ya. Jadi begini, mana buktinya kalau misal di benua Eropa misal atau di benua Amerika misal emisi industrinya, emisi CO2 dari industri diturunkan sekian persen, maka suhu global akan terkendali begitu. Kan penelitiannya belum ada gitu dan seterusnya. Ya, padahal tadi melalui kalau kita paham mekanisme cuaca dan iklim ada apa tadi
sirkulasi atmosfer global dan lain sebagainya itu dimungkinkan gitu. Tapi karena belum banyak penelitian langsung, dia menolak. Ya sebetulnya mungkin ya itulah, menolak karena nggak mau gitu, banyak alasan begitu ya. Sehingga dilanjutkan pertemuan berikutnya. Kemudian ini Denmark mulai menerapkan pasar karbon, Inggris, kemudian Eropa dan seterusnya gitu. Bagaimana sih konsep perdagangan karbon? Gitu. Konsep perdagangan karbon adalah begini. Kenapa karbon yang diributkan atau yang sering dikaitkan dengan terjadinya global warming atau pemanasan global? Sebetulnya gas-gas rumah kaca itu, gas-gas yang menyebabkan global warming itu tidak hanya karbon. Kalau kita lihat di sini ada karbon dioksida, ada metana, ada nitrat oksida, ada perfluorkarbon, hidrofluorkarbon, dan sulfur heksafluorida. Kalau kita lihat jenis-jenis gas utama, pengaruhnya ya sebetulnya yang paling gas yang paling banyak menimbulkan global warming atau yang paling kuat adalah ini. Kemudian ini. Lalu ini ya. Kemudian ini dan ini. Sebetulnya karbon itu kalau diukur itu 1 kali. Kalau ini adalah 21 kali metana. Metana itu contohnya banyak dihasilkan dari pertanian. Begitu. Makanya sekarang banyak juga dikembangkan pertanian ramah lingkungan agar dia tidak banyak mengemisikan metana. Karena metana ini 21 kali dari karbon dalam hal penyebab global warming, dalam hal menyerap bahang atau heat panas. Namun karena CO2 ini sangat melimpah dan emisinya itu terus meningkat karena penggunaan bahan bakar fuel, sehingga ini yang menjadi bukan menjadi sering disuarakan gitu, bukan menjadi prioritas utama, bolehlah ya, begitu sering disuarakan begitu ya. Nah, ada 3 mekanisme perdagangan karbon. Yang pertama adalah perdagangan karbon, emission trading, perdagangan emisi. Yang kedua adalah joint implementation, dan kemudian clean development mechanism. Clean development mechanism ya. Jadi kalau emission trading itu sesama negara maju dapat berjual beli emisi gas rumah kaca mereka. Jadi begini, misal sesama negara developed countries tadi, negara A dan negara B. Saya mau menurunkan emisi 5% ya, misal diberi tugasnya masing-masing 5%. Tapi negara A saya mau 7%. Sini kamu yang 5% tadi, misal nggak bisa, saya hanya bisa 3%, berarti 2%-nya adalah dikerjakan oleh yang bisa 7% itu tadi. Begitu mekanismenya dengan cara membayar. Jadi setiap ton emisi yang bisa dikurangi ataupun yang dikeluarkan itu ada bayarnya, gitu ya, begitu. Setiap ton karbon berapa, begitu. Itu mekanisme pertama. Mekanisme kedua, joint implementation, di mana beberapa negara maju bersama-sama mengembangkan kegiatan mitigasi perubahan iklim berlokasi di negara maju dan hasil penurunan emisinya dibagi sesuai kesepakatan. Itu ini yang negara maju. Pembangunan bersih, di mana negara maju dapat mendanai membeli hasil penurunan emisi gas rumah kaca dari proyek yang berlokasi di negara berkembang. Ya. Jadi misal itu tadi. Misal negara maju, negara A diminta untuk menurunkan 5%, tapi ternyata dia belum bisa, hanya bisa 3%. Nah, yang 2%-nya lagi cari di lokasi negara berkembang yang dia bisa yang berhasil mengkonversi hutannya. Jadi ini waktu itu Indonesia sudah bersiap gitu, tapi katanya dana apa itu ya, kompensasinya kok belum datang gitu. Jadi begini, iya nih saya punya lahan hutan, taman nasional ini itu ya, yang pengelolaannya bagus, diajukan luasannya sekian, kemudian dihitung dia bisa menyerap sekian ton karbon. Nah, sehingga mana negara maju yang tadi tidak berhasil menurunkan 5%, hanya 3%, misal yang 2%-nya
bisa bayar ke kami begitu. Nanti dana itu bisa digunakan untuk pembangunan, untuk semakin menjaga hutannya, kurang lebih begitu. Makanya disebut sebagai perdagangan karbon karena penambahan emisi atau pengurangan emisi dihitung ada harganya berapa ton karbon per penambahan atau pengurangan, ya begitu. Nah ini jadi kurang lebih begini. Ini nanti bisa dibaca. Nah, tadi sudah saya sebutkan perdagangan karbon itu sudah diinisiasi sejak tahun 90 lah katakanlah ya. Saya ingatnya, saya waktu itu masih kuliah S1. Lama banget ya kuliah. Ya, jadi dosen saya itu termasuk salah satu beberapa dosen yang diutus untuk ini apa namanya itu negosiasi dan seterusnya. Karena ya kalau nggak negarawan kan ilmuwan ya yang bisa berbicara, yang bisa menyampaikan pendapatnya untuk menekan agar terjadi kebijakan tertentu begitu. Nah, ternyata perdagangan karbon itu dianggap belum berjalan mulus, belum berjalan baik, atau dengan kata lain adalah ya masih banyak menemui kebuntuan ataupun kegagalan. Seperti tadi saya ceritakan, Indonesia sudah siapkan ini, sudah diinventarisir Taman Nasional A luasnya berapa, keadaannya bagaimana, dia bisa menyerap sekian karbon. Taman Nasional B, tapi mana nih yang mau kompensasi, udah diajukan kok belum deal gitu ya. Itu karena intinya adalah politik begitu. Jadi lesson learned di sini, atau dengan kata lain dari saya pribadi, katakanlah pesan untuk generasi muda gitu, memang masing-masing negara itu kan berusaha untuk tentu saja melindungi penduduknya, melindungi warga negaranya begitu. Jadi suruh bayar sekian-sekian, ya nanti APBN-nya berkurang dong ya gitu. Padahal itu sudah kesepakatan internasional gitu, sehingga banyak yang melanggar. Atau disuruh menurunkan sekian, tapi setelah diukur nyatanya kamu belum turun-turun itu emisinya, tetap saja industrinya masih ngepul seperti kemarin begitu. Karena yaitu alternatifnya sebetulnya kalau mereka tidak bisa menurunkan emisinya 5% dengan jalan satu, perdagangan karbon, atau dua, mengganti mesinnya menjadi yang tidak menggunakan bahan bakar fuel, artinya jangan mengemisikan karbon. Nah, tapi kalau untuk mengganti mesin kan itu lebih lama, harus riset dulu, kemudian harus biayanya juga banyak untuk mengganti mesin. Memang yang lebih jangka pendek dan mungkin lebih ekonomis ya membayar kompensasi ke negara berkembang, tapi kenyataannya itu banyak ya katakannya banyak menemui kegagalan atau kebuntuan, itu banyak belum sukses begitu ya. Jadi intinya ketika kita berembuk secara internasional itu tentu saja yang harus dilindungi pertama adalah warga negaranya sendiri begitu. Karena nyatanya juga banyak negara yang begitu. Artinya kita jangan nurut-nurut aja gitu. Ratifikasi apa gitu misalnya seperti kemarin sebelumnya apa ya, MEA apa ya. Begitu. Karena yang paling pertama dilindungi tentu saja warga negaranya. Kurang lebih begitu tentang perdagangan karbon. Sekarang di masa pandemi, mungkin contoh gambaran pandemi ini bisa mempermudah saya untuk menjelaskan bagaimana suatu permasalahan internasional itu penyelesaiannya secara internasional. Kadang ada pembicaraan, tapi tetap saja kebijakan kepentingan adalah di masing-masing negara. Jadi intinya jangan berhati-hatilah ketika mengadakan negosiasi dengan negara lain. Karena masing-masing negara punya egonya masing-masing begitu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan di sini tentang faktor lingkungan udara dan tentang perdagangan karbon. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Iya Bu, terkait yang tadi perdagangan karbon, jadi kan negara maju tuh kayak membayar emisi gitu kan, emisi Betul. Karbon itu ke negara berkembang yang ibaratnya misalnya punya hutan yang lebih luas gitu. Nah, iya. Itu apakah itu berjalan efektif Bu, dan dengan Indonesia sendiri bagaimana Bu? Iya, jadi yang saya dengar tuh maksudnya saya pernah setelah berapa tahun kemudian
kondangan, bukan reuni sih, kondangan gitu, bertemu sama teman-teman yang ada di institusi Departemen Kehutanan dan lain sebagainya. Gimana kabar Red Plus Plus kan namanya kan programnya gitu. Apaan belum jalan, belum sukses. Itu tadi yang seperti saya sampaikan. Ketika berunding kan sudah sepakat itu begini, oke. Ketika pulang ke negaranya masing-masing kan dikerjakan kan masing-masing. Satu, membuat peraturan, sudah terbit peraturannya di Indonesia. Kemudian yang kedua, menyiapkan di lapangan. Ini diinventarisir nih, Taman Nasional ini pengelolanya bagaimana, dia bisa menyerap karbon berapa dan seterusnya. Udah di inventarisir, datanya sudah ada, udah siap deh kalau misal ada yang ingin membayar sekian gitu, dan datanya kan juga harus ilmiah gitu. Intinya nggak bisa ini saya bisa menyerap sekian persen karbon, mana datanya, kemudian cross check di lapangan, sama lah seperti kita kalau akreditasi kan begitu, datanya sekian mahasiswa, pembelajarannya begini, mana gitu kan, ya sama itu juga nih datanya, kemudian itu. Nah tetapi ternyata ya itu kabarnya dananya kok nggak turun-turun atau nggak deal gitulah istilahnya. Jadi selanjutnya dibawa lagi ke forumnya ya, misal nggak tahu di bagian apa gitu ya, di PPP-nya. Mana ini yang katanya mau beli gitu. Jadi intinya adalah perdagangan karbon itu belum berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau sampai Indonesia udah dapat belum? Waktu itu sih saya ketemu dengan orang dari departemen, belum katanya. Masih itu ya. Jadi itu kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita bernegosiasi secara internasional, tetap saja yang menjadi prioritas adalah warga negara kita. Begitu. Perdagangan karbon ini mirip juga dengan kalau yang kalian pernah dengar dulu sebelum pandemi ini ada pandemi flu burung kan. Nah waktu itu zaman Presiden SBY ya, Menteri Kesehatannya Ibu Fadila Supari, silakan Anda lihat di YouTube-nya banyak. Nah, beliau ini, Menteri Kesehatan ini, yang bisa mengatasi flu burung waktu itu, artinya tidak sampai terjadi seperti ini sekarang, gitu. Karena ya mungkin dunia atau orang-orang lah yang memandang antara lain jasa itu artinya langkah-langkah yang dia ambil berdasarkan ilmu yang dimiliki ternyata tepat untuk mengatasi suatu dalam waktu itu disebutnya belum pandemi ya, itu flu burung. Jadi flu burung kan waktu itu udah sampai di mana ya, Vietnam atau di mana, di Indonesia juga waktu itu. Kalian tahun berapa ya, kalian kelas berapa? Sehingga waktu itu saya ingat kalau nggak salah baru pindah ke sini, di Jakarta tidak boleh memelihara unggas gitu. Jadi nggak ada lagi ini rumah terus di sebelahnya ada unggas gitu, karena memang itu sudah dilarang begitu. Dan dengan cara-cara yang begitu ternyata alhamdulillah waktu itu wabah ya, waktu itu masih wabah itu bahasa Inggrisnya apa, wabah flu burung itu tidak sampai meluas seperti sekarang ini gitu. Oke, di beberapa wilayah di Indonesia peternak banyak yang mengalami gitu ya, artinya begitu ada ayamnya mati atau unggas lah ya, pokoknya wah itu langsung harus dieradikasi ya, sama ya, dan seterusnya gitu, bisa mengatasi wabah itu gitu. Nggak sampai seperti sekarang begitu. Artinya waktu itu Menteri Kesehatan kita tidak sepenuhnya tunduk pada WHO gitu. Saya bukan memprovokasi, artinya saya hanya ingin menyampaikan fakta, katakanlah begitu. Itu yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan kita pada waktu itu begitu. Jadi, nah kemudian WHO itu meminta masing-masing negara, masing-masing daerah yang ada kejadian flu burungnya itu mengirimkan sampel gitu. Jadi sama mau diperiksa bahwa variannya apa saja flu burung. Gitu. Oke, ya namanya kesepakatan nasional kan ditaati. 2 tahun kemudian itu apa ya, kurang lebih setahun lebih lah, ketika ada kejadian flu burung, kemudian WHO itu menawarkan vaksin. Ini vaksin buat flu burung, bla bla bla. Nah, dengan kapasitas ilmunya waktu itu Menteri bilang, "Loh, kamu bisa punya vaksin dari mana? Kan virus itu variannya masing-masing. Kalau varian A ya nggak bisa pakai vaksin
B gitu. Kalau kamu menawarkan vaksin untuk varian di saya, berarti itu adalah yang bahan kemarin saya kirim, kamu kembangkan, kamu jadikan sebagai bahan vaksin. Atas dasar itu, kemudian nggak mau lagi mengirimkan sampel satu. Yang kedua, kalau vaksin kami juga bisa mengembangkan sendiri. Karena yaitu kalau udah punya variannya kan bisa. Itu atas dasar itu. Ya, tapi kemudian cerita berikutnya yang ya begitu itu versi politiknya terserah lah. Tapi intinya adalah kalau saya pribadi, oh iya, ternyata dalam perundingan itu tetap masing-masing negara pasti memprioritaskan warga negaranya masing-masing. Begitu. Mau flu burung, mau perdagangan karbon, mau sekarang pandemi. Begitu. Ya, saya kira itu. Jadi itu masih banyak belum terlaksana. Intinya begitu. Nah, kemarin pas KTT G20 itu kan disinggung lagi juga. Yang ada isu apa itu? Zero deforestation. Itu. Presiden menyanggupi untuk zero deforestation. Jadi untuk tidak ada lagi perusakan hutan dan seterusnya. Nah, kemudian waktu itu ada yang bereaksi lah, gimana nggak perusakan hutan. Sekarang banyak yang dikonversi menjadi sawit karena kebutuhan sawit dunia cuannya menggiurkan dan seterusnya. Tapi kemudian didiskusikan lagi bahwa zero deforestation bukan berarti nggak ada hutan yang dikonversi, tapi mungkin daerah-daerah yang tidak dalam tanda kutip tidak produktif, katakanlah itu hutan rawang bisa dikonversi menjadi penggunaan lain, apakah sawit atau tidak. Tapi hutan-hutan yang masih bagus, yang biasanya kita sebut hutan primer atau hutan virgin dan sebagainya, tetap dipertahankan sebagai hutan. Begitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Kalau Bu, kalau misalnya apa ya, ibaratnya kan negara maju tuh bayar ke negara berkembang. Nah itu sebenarnya dananya itu untuk perbaikan fungsi hutan lagi atau bagaimana ya Bu? Kayak ya gimana gitu? Iya. Jadi memang di perjanjiannya katakanlah itu disebutkan dana yang itu untuk mempertahankan hutan gitu. Soalnya kan agar penyerapan karbonnya tetap sekian gitu loh. Gitu. Tapi nanti kalau sudah masuk digunakan dalam tanda kutip bisa diminta sedikit untuk itu gitu sih, kadang itu kembali lagi kepada teknis gitu. Yang penting hutan yang katanya bisa menyerap sekian ton karbon itu terbukti dijaga begitu. Itu kenapa saya bilang demikian, karena sejarah nanti kalau kita belajar tentang pengelolaan hutan habis UTS, nah itu nanti apa ya, ada yang disebut sebagai IDR, insentif dana reboisasi gitu ya. Itu sebetulnya untuk menghutankan kembali. Jadi hutan-hutan yang sudah diusahakan, yang sudah ditebang, yang sudah diambil itu ada dana IDR-nya untuk reboisasi. Tapi kadang oleh pengusaha tiba-tiba begini, Anda kenal Salim apa ya? Oh, Sinarmas. Nah, Sinarmas itu tadinya adalah pengusaha kehutanan. Habis dari situ dia sudah dapat cuan, tiba-tiba toeng bikin bank Sinarmas. Waduh, kok duitnya jadi bank gitu, bukan uangnya untuk reboisasi dan seterusnya. Nanti kita bahas di setelah UTS, pengelolaan hutan produksi. Begitu ya. Jadi kembali lagi dananya bisa digunakan untuk menjaga hutan atau sebetulnya dalam perjanjian begitu. Tapi namanya menjaga hutan kan nggak harus menggelontorkan dana itu, juga bisa juga di-switch untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya biar tidak merambah hutan dan seterusnya gitu. Tapi yang jelas karena kesepakatannya adalah ekosistem hutan itu tetap terjaga untuk menyerap sekian ton karbon, itu yang penting. Tapi pengaturan dananya bisalah gitu. Ya, saya kira itu yang bisa dijelaskan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Erna. Ya, sama-sama. Ibu. Baik, Ibu. Ya.